Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Langkah Borneo. Dan di kali ini kita nggak ngevlog ya. Kali ini kita bakal cerita sedikit pengalaman saya waktu berekspedisi atau susur gua Batu Gelap di desa Separi sih tepatnya itu. Masih desa Separi, cuman dia letaknya di desa Sukamaju ya. Dan pengalaman yang saya dapatkan pertama-tama itu kan, saya itu cuma berdua aja sih sama kameramen, cuman berdua dengan kameramen. Kita susur gua tuh, dan disertai dengan bapak juru kuncinya. Pertama itu waktu kita kesana itu nggak tahu sih kita mau masuk lewat mana dan seperti apa. Dan terakhir saya kesana itu masih kecil dan udah nggak inget, zaman dulu banget pokoknya, masih kecil ya. Dan waktu kesana pun kami kebingungan, lewat sini mana guanya, lewat sana mana pintunya. Akhirnya kami memutuskan kembali ke kampung dan bertanya dengan warga sekitar. Setelah ada warga di sekitar, kita bertanya tuh, dan kita bertanya, "Pak, kalau mau masuk gua, juru kuncinya di mana rumahnya ya Pak ya?" Pada saat itu kami bertanya ya, taunya kami bapak yang biasa kita tonton di YouTube itu, juru kuncinya Pak Abidin. Pak Abidin. Lalu warga situ mengatakan, "Oh, ke rumah Bapak Kadirah saja. Beliau juga bagian anggota penjaga gua Batu Gelap," katanya. "Pasti beliau akan mau mengantar." Terus rumahnya di mana? Kita tanya rumahnya, di situ dekat aja. Oh ya. Akhirnya kita tanya sama orang situ, ketemulah rumahnya. Akhirnya kita berdua tuh langsung masuk, itu permisi. Dan di situ pun ditanya tujuannya apa buat susur gua itu, masuk ke dalam tujuannya apa. Ya kami ya jujur aja tujuan kami ya, selain kita belajar tentang sejarah nenek moyang di Kalimantan Timur khususnya, ya kita juga pengen membuat video buat di YouTube lah, ngomong kepada bapaknya itu. Nah, akhirnya ya dijelaskan bapaknya. Setelah dijelaskan baru kita dijelaskan kalau niatnya untuk yang ritual atau apa itu ya gak bisa, tapi kalau untuk video, untuk susur gua, untuk belajar sejarah ya boleh. Akhirnya kami beserta kameramen langsung berangkat. Saat itu juga habis hujan ya waktu itu, jadi agak licin jalannya. Akhirnya kami berangkat. Akhirnya motor kami ditaruh pas di keluarnya kita dari gua itu. Jadi kita masuk lewat pintu masuknya tuh di sana, masih jauh lagi. Jadi harus jalan kaki sekitar lumayan lah, berapa ya, sekilo ada nggak ya itu ya? Kalau sekilo kayaknya nggak ada deh, pokoknya sekitar
setengah kilo lah. Pas udah sampai sana, nah sampailah itu di juru kunci Mbah Abidin. Nah, Mbah Abidin memang tinggal di pas di depan pintu gua batu gelap tersebut. Beliau tinggal di situ, memang tetap di situ. Nah, setelah itu di situ ada anggota lain yang membawa buku masuk lah. Jadi buku masuk itu buat kita absen masuk lah, buat absen masuk, dan absennya itu pun juga ya buat laporan ke keraton, karena yang setiap masuk situ kan ya harus ada laporannya buat ke keraton. Dan akhirnya di situ seperti yang dilihat, kita berjalan dan kita berdoa dulu sih sebelum masuk, berdoa dulu. Dan kalian lihat kan saya memegang pintu gua itu pertama masuk. Nah, itu aku di situ saya permisi masuk. Niat saya baik buat belajar sejarah Kutai Kartanegara, karena saya lahirnya di sini, di bumi Borneo ini, ya sepatutnya kita belajar sejarah. Dan kemanapun itu memasuki sesuatu apapun, kita harus permisi, berdoa dulu pada Yang Maha Kuasa, terus permisi masuk. Setelah itu jalan deh kami. Pertama jalan, namanya mendung ya, saat itu mendung, cuacanya sangat mendung lah pokoknya. Habis hujan dan hujannya pun awet. Sekitar kita pulang aja kita udah kehujanan lagi, gerimis, hujan gerimis. Kita pun masuk. Saat pertama masuk itu seperti batu yang terbelah. Itu jalannya seperti batu yang terbelah. Dan saya pun situ bertanya, Pak, ini memang terbentuk alami atau dibelah orang, diambil batunya? Ya, dijawabnya sama bapaknya, ya memang alami. Dan di saat di lorong itu kan mendung, gelap. Nah, yang anehnya waktu kita gelap itu kan, itu tuh di kamera itu gelap, beneran di kamera gelap. Terus di realnya pun gelap. Setelah kami pulang, setelah dalam masa pengeditan, itu memang benar-benar aneh. Setelah dalam pengeditan kami review, kami lihat dulu sebelum diedit, ternyata gambarnya cerah, nggak ada gelap sama sekali, cerah. Dan situ sih gue memang dalam hati pas waktu masuk situ sih memang selain merasakan kok bisa gelap gitu kan, tapi ya merasakan wah adem, nggak ada rasa kayak energi negatif, nggak ada. Merasakan energi yang dingin, pokoknya sejuk lah, pokoknya energi positif lah. Dan akhirnya di kamera yang memang energinya positif. Dan kami pun terus melanjutkan masuk ke aula. Yang pertama itu aula Kaputren. Masuk ke aula Kaputren, masuklah kami. Nah, membawa senter pertamanya kan, yang membawa senter saya tuh. Dan waktu di tengah-tengah, kameramen udah nggak mampu untuk membawa kamera karena jalannya, medannya sangat licin. Nah, setelah itu akhirnya saya yang bawa kamera, yang nyenterin
kameramennya jadinya. Jadi saat itu gue melihat sesuatu. Itu pertama di Aula Kaputren, waktu senter itu saya sorotkan ke atas, itu saya melihat bayangan hitam, matanya merah menyala, tapi menurutku sih dia nggak ganggu sih, dia cuman pengen menampakkan diri aja kalau dia ada, menurut yang saya tangkap sih. Dan itu kalau saya melihat cuman melihat mata sama wujud hitam aja sih, kepalanya, matanya, enggak, seluruh tubuh nggak kelihatan. Dan waktu keluar, pokoknya sudah keluar dari gua itu, gue langsung cerita kan. Waktu di dalam kan kalau melihat sesuatu kan nggak boleh cerita, nggak boleh apa kan, nanti kalau udah keluar baru cerita. Nah waktu di luar gue sama kameramen ngomong, alhamdulillah aman-aman aja gitu kan. Kira-kira kamu ada lihat sesuatu nggak, tanya aku sama kameramen. Ada. Kameramen langsung ada. Sebelumnya kameramenku tuh nggak pernah yang namanya percaya ataupun melihat itu, belum pernah sama sekali. Tapi kalau tak lihat itu ya, anaknya ini kalau untuk potensi bisa melihat bisa. Nah ini cerita melihat sosok hitam, nah sama seperti yang